di dalam Alkitab. Saudara dikasih oleh Tuhan, ibaratnya kita beriman ini yang baru-baru datang ke sini dan belum tahu apa sesuatu yang terjadi selama kita tahu di sini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka tidak terasa STT ini 2021 berdiri, tapi tidak terasa sudah 2 tahun. Mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar pada saat itu tidak terasa sudah masuk ke pelayanan. Ibaratnya ada pohon yang ditanam di pot bunga yang di depan itu, tiba-tiba dulu waktu kecil kita melihat, tiba-tiba sudah hampir 2 tahun sudah menjadi besar. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, waktu saudara dikasih oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan adalah menjadi saksi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari dan kita renungkan bersama di dalam firman Tuhan ini, yaitu yang pertama nanti adalah di dalam Matius pasal 30, pasal 13, 31 sampai 32. Kemudian Matius pasal 33, Matius ayat 33, dan kemudian ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Yang pertama, kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita renungkan bahwa Matius 13 ayat 31 sampai 32 adalah bagaimana perkembangan kerajaan Allah yang kecil. Nah, tadi dia sampaikan di dalam firman Tuhan, dia berkata bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari sejenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Nah, Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan kepada orang banyak dan juga kepada para murid pada saat itu. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Bisa saja supaya orang Farisi itu lebih tahu, supaya orang Farisi itu lebih mengenal arti yang sesungguhnya tentang kerajaan surga. Nah, di dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan beberapa perumpamaan sebagai cara untuk memberikan pengajaran rohaniah kepada para murid dan juga kepada orang banyak pada saat itu. Nah, salah satu perumpamaan yang diambil adalah merupakan perumpamaan tentang biji sesawi yang tercatat di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Nah, ini merupakan juga bukan hanya tercatat di dalam Matius juga, tetapi juga tercatat di dalam Injil Markus dan juga Injil Lukas. Nah, artinya bahwa bukan hanya satu orang yang menjadi saksi, bukan hanya Matius saja juga yang menjadi saksi tentang perumpamaan ini, tetapi Markus juga dan Lukas juga memberikan kesaksian bahwa Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam perumpamaan ini biji sesawi sering digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan pertumbuhan kerajaan surga dan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, ibaratnya biji sesawi itu sangat kecil, sangat kecil. Ibaratnya seperti biji cabai, biji cabai. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, namun ketika ditanam itu, dia tumbuh dan menjadi pohon yang sangat besar. Demikian juga Yesus menggunakan perumpamaan ini. Yesus menyampaikan kerajaan Allah akan tumbuh dari yang kecil dan tidak menuju menjadi sesuatu yang besar dan menguasai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ibaratnya seperti kita di STT ini.
Dulu hanya 3 ruko, sekarang sudah menjadi 6 ruko. Dulu hanya sekitar 30-an, hanya sekitar 24. Sekarang kita sudah hampir 100-an. Nantinya saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus melakukan pelayanannya bukan dalam hal-hal yang besar, tetapi dia melakukan pelayanannya mulai dari hal-hal yang kecil. Begitu juga kita juga di dalam Tuhan. Ibaratnya seperti itu iman. Dari hal yang kecil dua, hal yang kecil, hal-hal yang kecil yang perlu kita imani. Ibaratnya kalau hidup kita ini, saudara datang dari kampung, apakah saya sampai di Batam atau tidak? Hal-hal yang kecil yang harus kita percaya. Jangan misalnya hal yang besar yang harus kita percaya. Ibaratnya kalau misalnya firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dia berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan juga sebagai bukti bagi kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, iman itu adalah kita tidak tahu, tetapi kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan,